Pemirsa, di Tiongkok, jenjang kepemimpinan dalam sistem meritokrasi modern ini sangat jelas dan terukur. Lihat saja misalnya di mana mereka yang telah masuk jalur ini adalah para pemimpin. Mereka adalah para abdi rakyat yang membuktikan atau membaktikan diri seluruh hidupnya bagi tanah air dan rakyat. Nah, sesuai dengan sumpah jabatan mereka tentu. Nah, pemirsa, lalu seperti apakah jenjang kepemimpinan dalam sistem meritokrasi tersebut? Terus bersama kami di episode Jurnal Barata dengan saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Nah, pemirsa, di tingkat level pejabat publik yang terbawah disebut dengan VOC, di mana mencakup 900.000 orang yang tersebar di pemerintahan, ada juga di BUMN dan organisasi sosial. Level kedua, FUCU, hanya ada 600.000 orang, ini adalah para manajer menengah. Ini pun juga tersebar di pemerintahan, BUMN, dan organisasi sosial. Nah, di level tertinggi yaitu para pemimpin yang dikenal dengan sebutan FUJU. Jumlahnya hanya sekitar 40.000 orang. Itu berarti hanya sekitar 4% yang lolos dari level terendah hingga sampai ke level tertinggi. Ini menunjukkan betapa ketatnya begitu ya seleksi yang dilakukan. Inilah orang-orang yang mengisi posisi-posisi pemimpin tertinggi, ada CEO atau eksekutif puncak di pemerintahan, BUMN, dan organisasi sosial. Inilah grup eksklusif para pemimpin nasional yang memimpin Tiongkok. Indikasi betapa terdidiknya begitu mereka sebagai birokrat cendekiawan yang nampak jelas dari tingkat pendidikan para gubernur provinsi. Tentu ini di luar daerah otonom atau administrasi khusus karena politik daerah yang ikut berperan pula. Nah, dari 23 provinsi di Tiongkok daratan, 23 gubernurnya juga adalah PhD. Mereka adalah pemimpin daerah yang sangat terdidik dan matang. Berdasarkan pengalaman Xi Jinping misalnya untuk dapat meraih posisi presiden dari sekretaris desa, ini dibutuhkan 38 tahun. Nah, pengalaman 38 tahun kerja ini, Xi Jinping mengenal betul ya masalah desa, kabupaten ataupun juga kota madya, provinsi sampai ke nasional. Nah, bagi sistem meritokrasi di Tiongkok, pengalaman kerja 38 tahun ini sangat penting karena memang membentuk pemahaman yang komprehensif atas permasalahan nasional. Xi Jinping tidak sendiri dalam tataran kepemimpinan nasional Tiongkok dan ada sekitar 40.000 orang para pemimpin sekelas Xi Jinping begitu ya. Dan mereka semua adalah merangkak dari bawah. Jadi semuanya terdidik, matang, berpengalaman dan patriotik. Meski begitu, para pejabat publik di Tiongkok ini tidak lepas dari sistem pengawasan. Hidupnya berada di bawah pengawasan Komisi Etik Negara. Jadi tugas komisi adalah mengawasi para pemimpin publik secara ketat, begitu. Nah, setahun sekali seluruh pejabat publik, termasuk presiden, ini dipanggil menghadap Komisi Etik untuk dievaluasi. Jadi evaluasi ini mencakup penambahan kekayaan, kemudian kinerja, ada tanggung jawab sosial, termasuk evaluasi atas apa yang diucapkan di depan publik, begitu. Apabila diketahui berbicara memihak suku ataupun agama tertentu, ini akan mendapat peringatan keras dan atau juga bisa turun kelas, begitu. Mabuk di depan umum dan judi sudah pasti ini akan turun kelas. Ini menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi pun pasti akan turun kelas, bahkan bisa-bisa langsung ketahuan. Seleksi dan penilaian yang ketat dalam nilai dan etik ini pun menciptakan para pejabat yang berperilaku tertentu. Jadi mereka hidup sederhana, cenderung Spartan gitu ya, dan tidak ada mobil ataupun tas mewah impor. Jadi semuanya buatan Tiongkok.
Tidak ada makan mewah di restoran mahal atau untuk rapat, meeting dan juga sebagainya. Jadi yang ada hanya menu kantin di kantor yang sederhana. Bahkan kunjungan menteri ataupun juga presiden sekalipun ini ke daerah ya, makan siang hanya air putih dan juga menu kantin yang ada di kantor yang dikunjunginya begitu. Dan kesederhanaan ini adalah karakter yang menonjol bagi para pejabat Tiongkok. Tujuan dari semua ini adalah membentuk pribadi pejabat untuk menjadi figur panutan bagi masyarakat. Jadi hidup mereka sederhana ya, hanya memakai produk dalam negeri. Jadi kehidupan keluarga juga mereka baik, serta dari sisi karir mereka sukses dan sangat mencintai tanah air. Dengan demikian terciptalah figur pemimpin yang menjadi contoh, juga figur karakter yang dihormati. Atas dasar itu, Martin Jacques ini menulis bahwa para pemimpin Tiongkok ini memimpin dengan contoh, jadi bukan dengan instruksi ataupun paksaan. Martin sendiri mengatakan bahwa tata kelola Tiongkok adalah bentuk pemerintahan yang paling maju di dunia. Pemerintahannya adalah memimpin dengan contoh, bukan dengan instruksi atau dengan bujukan dan tekanan begitu ya. Jadi negara-negara lain termasuk negara-negara barat harus belajar dari tata negara Tiongkok dan pemerintahan Tiongkok. Nah, pemirsa, untuk memudahkan kita atau pemirsa untuk memahaminya gitu ya, mari kita simak juga perbedaan pemilihan pejabat yang diseleksi dengan standar meritokrasi dan pejabat yang dipilih atas dasar pilihan politik. Contohnya saja seperti misalnya perbedaan antara kedua menteri ini. Ya, Menteri Kesehatan Amerika Serikat misalnya pada pemerintahan Trump misalnya ada Alex Azar, ini Master Administrasi Bisnis. Dia adalah CEO perusahaan farmasi terbesar di Amerika yaitu Eli Lilly, dan dia juga aktif sebagai pelobi Eli Lilly di pemerintahan untuk memenangkan kontrak-kontrak proyek pemerintah. Dia juga anggota Partai Republik dan masuk dalam lingkar relasi-relasi politik Trump. Nah, pada saat itu Menteri Kesehatan Tiongkok adalah Chen Zhu, dan seorang dokter medis seperti hematologi dan PhD di bidang biologi molekuler. Jadi tokoh politik dari Patriot Demokrat ini di Tiongkok berarti bukan kader PKT. Chen Zhu sendiri juga adalah anggota Kongres Rakyat Nasional dan selama 15 tahun aktif di Komisi Kesehatan Nasional. Ini adalah komisi khusus di Kongres Rakyat yang mengawasi kinerja Kementerian Kesehatan. Nah, di bawah ini kepemimpinannya memang Komisi Kesehatan Nasional membentuk Pusat Pengendalian Penyakit atau yang disingkat dengan CDC, yaitu sebuah badan nasional yang secara khusus bekerja untuk meneliti dan menghentikan wabah penyakit. Dan dia juga aktif serta pernah menjadi Ketua Palang Merah Tiongkok. Nah, pemirsa, menurut Anda siapakah yang lebih tepat sebetulnya dan kompeten sebagai Menteri Kesehatan, Alex Azar ataupun Chen Zhu? Nah, terima kasih. Saya Bagas Sumarlan. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.